hormati Bapak, Ibu guru hebat, peserta pembelajaran mendalam, dan yang kami hormati dan juga kami banggakan, Ibu Bapak tamu undangan Talkshow Pembelajaran Mendalam Kabupaten Bandung 5. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara Talkshow Pembelajaran Mendalam Kabupaten Bandung 5. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin serta tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang turut akan menjalani. Izinkan saya Tarian Ginanjar sebagai pembawa acara yang mana akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan pembacaan suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, doa, dan tentunya ke acara inti. Sebagai pembuka ide acara untuk kelancaran dan keberkahan, mari kita sama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Imanuddin Al-Rusman MAT. Kepadanya kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah, rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini di SMP Al Mu'tajab
untuk melaksanakan kegiatan talkshow pembelajaran mendalam dengan tema dari mager jadi super, mengubah praktek terguru menjadi adaptif dan visioner melalui pembelajaran mendalam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpah curahkan kesempatan kepada kami untuk ikut melaksanakan kegiatan di sekolah ini dengan pelayanan yang sangat-sangat baik. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada segenap pengurus, segenap anggota dari kegiatan persiapan talkshow kali ini. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu fasilitator yang sudah membimbing kami dari awal. Saya masih ingat tanggal 28 September Bu ya, sampai hari ini. Alhamdulillah sudah banyak sekali ilmu yang sudah kami terima. Baik, untuk kegiatan ini adalah kegiatan talkshow, di mana talkshow ini adalah nanti akan menampilkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP IT Al-Multajam Cicalengka, Bandung. Yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru, para peserta pelatihan pembelajaran mendalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah sampailah kepada tahap pelatihan pembelajaran mendalam tahap IN2 hari ketiga, di mana saat ini kita akan melaksanakan kegiatan talkshow. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya izin untuk menyampaikan, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, tapi saya selaku fasilitator di sini izin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya kepada khususnya Bapak Kepala SMP IT Al-Multajam beserta jajarannya yang telah bersedia menjadi tuan rumah sebagai tempat untuk diadakan kegiatan IN2 ini. Dengan kursi dan sofa yang sebegitu wownya, tetapi kita di sini duduk lesehan, itu bedanya. Maka saya sebut ini talkshow yang keren kalau menurut saya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua memang sudah menerapkan pembelajaran mendalam di sini dengan cara melihat Bapak Ibu begitu hebatnya mempersiapkan segala sesuatunya demi terselenggaranya acara talkshow ini. Dari mulai tempat, aksesoris, hiasan, itu Bapak Ibu sangat luar biasa. Dengan waktu yang super singkat dan cepat, Bapak Ibu sudah bisa mendesain ruangan ini dengan memanfaatkan aset yang ada. Zero money, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Dan juga Bapak Ibu sudah menerapkan pola pikir bertumbuh, tidak mengeluh, kreatif dan kolaboratif, sehingga muncullah, terbitlah tema dari talkshow ini, dari mager menjadi super.
Makna dari mager menjadi subur ini bukan hanya sekedar kalimat yang menarik, tetapi ini adalah janji dan cita-cita dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Mungkin kita sering merasa mager ya, malas gerak di sekolah. Mungkin dikarenakan karena bertemu dengan kurikulum mungkin yang rumit, peraturan yang seperti apa. Mungkin juga mager karena memandang anak-anak yang Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul dalam kegiatan yang mana kurang lebih sudah hampir 3 bulan ya Bu ya, dari mulai bulan Agustus, September, Oktober, November, ya kurang lebih seperti itu. Selawat beserta salam tidak lupa mari kita sama-sama curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak besar-besarnya atas kegiatan yang sudah terlaksana di SMP Ta'amudin Bandung. Tidak lupa yang saya hormati Ibu Fasilitator dan Bapak Fasilitator yang sudah sama-sama membimbing dalam kegiatan diklat pembelajaran mendalam guru. Ada titik ucapan terima kasih juga dari yayasan. Sudah alhamdulillah SMP itu sudah dirangkul, sudah diakui lah mungkin ya, karena sekolah kita baru berjalan kurang lebih 6 tahun, tapi alhamdulillah dengan hadirnya Bapak Ibu semua di sini dapat menjadikan kita membuat inovasi yang baru, membuat pembelajaran atau strategi yang baru yang mungkin nanti akan diterapkan di sekolah kita atau di Al-Mutajam. Kemudian yang selanjutnya saya ingin meng-highlight lah gitu ya beberapa catatan bahwa khususnya di bulan November ini kita di tanggal 10 November. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala dengan penuh kerendahan hati, berdoa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran waj'al yawma liqa'ika nuran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة القرآن الفاتحة. Untuk Marilah kita sama-sama menyambut para narasumber kita yang akan mengisi pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama, Ibu Yulianti Mulyana MPD dari SMPN 1 Paseh. Untuk narasumber yang kedua, Bapak Deden Gunawan MPD dari SMPN 1 Majalaya. Dan untuk narasumber yang ketiga yaitu Ibu Ismi Nur Aziza SPD dari SMP IT Al-Mutajam. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang akan memandu acara talk show ini yaitu Ibu Hanifah Nur Alia SPSI. Beliau merupakan guru BK terbaik di SMP IT Al-Mutajam dan beliau juga merupakan penulis artikel terbaik tingkat nasional tahun 2023. Baik, Bapak Ibu guru hebat, karena acara ini sebenarnya akan dipandu oleh beliau yaitu Ibu Hani, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita awali dengan pantun dulu ya Bapak Ibu. Kalau pamit berarti harus ada cakapnya. Makan ketoprak jangan lupa makan kerupuknya. Cakep. Bapak Ibu guru hebat, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di acara talk show Praktik Baik Pembelajaran Mendalam dengan tema kita yang luar biasa, yaitu dari mager menjadi super, mengubah perspektif guru menjadi adaptif dan visioner melalui pembelajaran mendalam pada hari ini, Senin 17 November 2025. Senang sekali saya Hanifah Nur Alia yang akan memandu Bapak Ibu guru hebat menjadi moderator dalam sesi yang sangat menarik kali ini, di mana kita akan mendengarkan pandangan sekaligus pengalaman dari guru-guru hebat dalam pendidikan di Indonesia. Tentunya hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol gimana pembelajaran mendalam ini bisa membantu guru untuk berubah dari mager menjadi guru yang adaptif dan visioner. Nah, Bapak Ibu kalau boleh jujur ya, kadang perubahan itu menurut saya capek, dan kadang inovatif dan inovasi itu kayak nanti aja deh. Terutama di Indonesia ini memang kurikulumnya terus berkembang ya, tapi ternyata banyak guru yang justru menemukan ritme baru setelah mencoba melakukan pendekatan pembelajaran mendalam. Dan hari ini kita bakal dengar cerita langsung dari guru-guru yang beneran udah ngalamin perubahan itu sendiri, yaitu dari mager jadi super, dari bingung jadi yakin, dan dari reaktif menjadi visioner. Nah, untuk mengefektifkan waktu ya Bapak Ibu, kita langsung saja kita kenalan langsung dengan narasumber-narasumber keren kita pada pagi hari ini. Untuk yang pertama ada Ibu Yulianti Mulyana MPD. Ada Ibu Yulianti Mulyana MPD dari SMPN 1 Paseh. Beliau ini merupakan guru inspiratif, guru penggerak angkatan kedua, dan di tahun 2016 beliau itu meraih juara 3 guru SMP terbaik tingkat Kabupaten Bandung, dan 2017 juara 1 guru terbaik SMP tingkat Kabupaten Bandung. Boleh minta tepuk tangan dari Ibu.
Ya, kemudian narasumber kedua kita yaitu Ibu Ismi Nur Azizah SPD dari SMP IT Al-Multazam Bandung, seorang guru kreatif yang fokus membangun keterlibatan, kerjasama serta budaya kelas yang aktif dengan siswa. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang tidak kalah keren, narasumber kita yang paling tampan ya di antara narasumber yang lain. Siapa lagi kalau bukan Bapak Deden Gunawan MPD dari SMPN 1 Majalaya. Ya, Bapak Deden ini seorang guru penggerak angkatan 11, guru inspiratif di tahun 2023, juara 2 puisi tingkat nasional, guru prestasi tingkat Kabupaten Bandung di tahun 2025, juara 3 penulis cerpen nasional tahun 2025, dan menghasilkan berbagai produk pembelajaran dan proyek kreatif bersama siswa. Kita kasih applause dulu untuk ketiga narasumber kita. Enten speaker kali dia. Nah itu mas, biar nggak kelihatan. Di sini ada buku yang sudah diterbitkan tahun ini ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan ini ya. Ini foto dulu. Nah, gitu. Iya. Dan ini untuk Ibu satu ya. Terima kasih Bapak ya. Ini Bapak fasilitator yang paling ganteng. Oke. Untuk Bapak satu. Dan untuk Ibu Ani juga. Ya. Dan satu lagi nanti ada door prize yang bertanya kepada saya ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Fasil. Baik, sebelum dilanjutkan kembali, saya mengambil best practice atau praktek baik yang sudah dilaksanakan, diimplementasikan di SMP Pasai itu, yaitu dua kata Bapak Ibu ya, yaitu ekoprint dan logika. Ekoprint di sini sebenarnya kami punya latar belakang ya. Masalahnya itu di sekolah banyak pohon rindang dan daunnya berguguran begitu saja menjadi sampah yang berserakan dan dijadikan sebagai sampah yang tidak bermanfaat, yang sampah organik lah istilahnya. Tapi di situ banyak juga daun-daun yang masih muda ikut berguguran gitu ya. Nah, kemudian pada pembelajaran asam basa, siswa itu saya kasih tugas awalnya sih ngapain sih Bu untuk asam basa ini, untuk ini awalnya saya tidak pernah melakukan ini gitu ya, hanya praktikum di lab selesai, praktikum di lab selesai, tidak ada kolaborasi dengan guru lain. Jujur ya Bapak Ibu, IPA itu sebenarnya kalau kolaborasi susah banget, dari tahun ke tahun nggak ada gitu, hanya pure di lab atau kalau nggak di kelas selesai. Tetapi setelah ada pembelajaran mendalam di sini, di situ ada satu proyek yang kerangka pembelajarannya dapat, pengalaman belajarnya dapat, di mana akhirnya siswa bertanya, mereka yang menjawab sendiri dari pertanyaan itu. Oh Bu, ternyata sampah ini yang punya sifat basa dan asam dengan pH derajat tertentu itu bisa dijadikan satu produk. Jadi ada satu praktek pedagogis di sini hasil dari karya siswa saya. Ini kolaborasi dengan 4 guru mata pelajaran Bapak Ibu. Ya. Yaitu ekoprint di sini dengan guru seni budayanya ada lintas mapol, ada dengan guru prakaryanya, ada dengan guru PJOK-nya, karena kita bergerak mencari dedaunan di luar sana gitu. Tidak berhenti di situ. Juga di sini kan ada tumbuhannya. Tumbuhan itu di materi CP klasifikasi tumbuhan ada. Kemudian di asam basa juga masuk. Jadi di sini ada kolaborasi sehingga lintas mapolnya terasa. Kolaborasi antar guru juga terasa. Nah ini satu yang tadinya mager ya, saya nggak mau bicara dengan siapapun, guru manapun. Akhirnya saya ikut, akhirnya jadi supernya di situ adalah, oh saya harus bekerja sama dengan guru lain sehingga menghasilkan satu karya siswa. Nah ini salah satu bentuk istilahnya hasil dari pembelajaran mendalam dan PGBL-nya dapat gitu. Jadi ada proyek yang sudah dituangkan di situ. Kemudian motivasi saya mengambil ini sebenarnya adalah kalimat di pembelajaran mendalam itu sendiri, bahwa kita sudah punya step 4 gitu ya.
mulai dari aksesnya, kemudian apa desainnya gitu ya, kemudian apa implementasinya Bapak Ibu, dan yang terakhir measure itu evaluasi kita apa nih dari hasil dari proses ini. 3 bulan yang lalu belum ada, tapi sekarang setelah 3 bulan ini ada perubahan, dan anak-anak juga joyfulnya ada, meaningfulnya dapet gitu ya, mindfulnya ada, jadi mereka merasakan bermaknanya. Oh Bu, kalau gitu saya bisa dong menjual ini. Jadi ada hasil karya anak yang di masa depan mereka, kalau aku nggak punya uang nih bisa berwirausaha Bapak Ibu ya. Dan ternyata begitu dipajang kemarin showcase, ada cerita dari Ibu Fasilitator menyangka bahwa begitu di apa istilahnya di medsos ya, disebar, di share, ini di mana ya, di mall mana gitu. Jadi ada satu apa istilahnya naik level lah, dari yang tadinya hanya berupa kain begini saja, ternyata bisa ada nilai jual yang tinggi, berarti terlihat mewah dan terlihat berharganya ini hasil karya siswa. Dan Bapak Ibu jangan lupa, ini dari teman-teman juga banyak hasil karya teman-temannya dari selama 3 bulan ini, hasil karya anak-anak semua nih, murid-murid dari para peserta pelatihan mendalam. Itu bukan dulu dong untuk karya-karya ini. Dan betul tadi apa kata Ibu Fasil ya, bahwa kita itu memang harus memberdayakan aset yang ada. Jadi tidak banyak mengeluh dan juga tidak berpikir PPT lagi, tapi udah mulai berpikir polanya sudah berkembang ya Bapak Ibu. Itu udah jadi kesimpulan dari apa yang saya berdayakan di sini untuk implementasinya. Sebenarnya dari aksesnya adalah, latar belakangnya adalah ini adanya masalah di mana ada solusinya apa nih, masalah sampah organik ini, dan kaitannya dengan intrakurikuler tidak hanya di situ titik, tapi bisa dijadikan sebagai program kokurikuler juga Bapak Ibu. Ternyata ini Ekoprint itu kemarin sudah kami rancang di kokurikuler untuk pemilu OSIS. Jadi pemilu OSIS juga sekaligus menggunakan Ekoprint ini. Kemudian dari akses itu, desain yang saya rancang itu, yang pertama RPP mendalam, tentu saja praktek pedagogisnya menggunakan PJPL gitu. Kemudian di kerangka mendalamnya itu saya bekerja sama lintas mapelnya dengan 4 guru mata pelajaran, dan juga untuk merancang dari hasil ini gitu ya, tidak hanya sendirian, saya juga bekerja sama dengan guru seni budaya seperti apa merancang supaya menarik, sehingga secara seninya dapat sainsnya ada gitu. Jadi untuk perancangan ini tidak sendirian, jadi berkolaborasi juga dengan PAI. Jadi guru PAI juga ini kasih sayang dari sesama manusia, dari manusia ke alam itu bagaimana tidak membiarkan begitu saja gitu. Jadi kasih sayang terhadap sesama manusia dan juga terhadap alam. Jadi mencintai lingkungan itu sendiri. Dan ini sesuai dengan visi sekolah kami tentunya, yang istrinya bersiwan di situ, berkarakter, berprestasi, dan berwawasan informatika dan lingkungan. Nah, dari desain muncullah, dari akses desain muncullah implementasi. Implementasinya saya kebetulan mengajar di kelas yang di Ampu, yaitu kelas 9 GHIJK gitu ya, karena memang kelasnya itu seperti yang Bapak Ibu tahu waktu 4 di bab 3 itu di Mapau PAI, di CP-nya ada di sana tentang bagaimana berakhlak, bagaimana berkomunikasi, beretika secara Islami itu seperti apa. Dan di sana itu saya melihat, karena di tempat saya kerja, khususnya di SMK Negeri 1 Majalaya itu sebetulnya di pinggiran kota ya Bu ya, banyak siswanya itu, dan udah pada, kalau di bidang remajanya itu secara biologi itu ingin mencoba hal yang baru. Nah di sana itu saya melihat keprihatinan yang memudarnya tentang etika, sopan santun, kemudian rasa empati juga terhadap teman sebaya, kemudian terhadap makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya itu, dan berkomunikasi, etika berkomunikasi itu sangat mohon maaf
sangat rendah sekali dan kita kaitkan di sini. Kemudian kemarin saya yang sudah membuat RPP modul ajar yang tentang etika berkomunikasi, indahnya etika berkomunikasi menurut ajaran Islam. Nah, di sana itu mencoba menggugah atau memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, bagaimana kalau misalkan kalian diperlakukan atau misalkan sehari dikata-katai dengan hal-hal yang kasar atau tidak ada teman yang mau bicara dengan kamu karena mungkin itu penyebabnya dari dalam diri kamu sendiri terhadap sikap, perilaku, perkataan kepada orang lain. Akhirnya kamu tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa tegur. Latihan di KTM ini selama kurang lebih 3 bulan ini, alhamdulillahnya saya punya metode baru dari Bu Dini, teknik window shopping gitu, yang alhamdulillahnya saya sudah coba praktekkan di kelas dan itu membuat siswa lebih aktif untuk bergerak gitu ya. Itu dengan diadaptasi dengan mata pelajaran saya, disambungkan dengan deskriptif teks yang mana siswa di situ bermain peran juga sebagai penjual dan pembeli. Di sana terjadi interaksi juga antar siswa. Nah, selain itu juga bisa dengan metode role play, di mana ketika untuk materi procedure text itu siswa langsung mempraktekkan bagaimana cara how to make something atau how to use something, itu langsung dipraktekkan gitu dengan langkah-langkahnya dan bagaimana pembuatannya itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau untuk selain itu juga dalam kalau untuk bahasa Inggris kan lebih ke Pagi-pagi masih seger, Bapak Ibu masih oke, murid-murid saya oke. Tiba-tiba istirahat pertama, ibu-ibu itu Mahendra loncat pagar. Alah, berarti betah di sekolah. Seperti apa kata Bu Ismi, bener. Kumaha carana, gimana caranya supaya murid kita itu betah di rumah, di sekolah gitu, betah di kelas kita gitu. Nah, joyfulnya apakah udah dapat belum? Nah, itu tantangan terbesar buat saya sebenarnya. Tapi ternyata joyful itu bukan hanya ice breaking, Bapak Ibu. Apalagi yang full day ya. Dan di sini juga full day ya Bu Ismi ya. Full day juga ya di sini. 2:30 gitu pulang. Nah, istirahat kedua oke, sholat zuhur, masuk lagi. Murid itu yang namanya kondisi jam 12, jam 1 gitu ya, udah tenaga sisa ya Bapak Ibu, boro-boro mau belajar gitu anak-anak tuh. Yang jelas buka buku aja sudah matanya tuh udah kayak mau ngantuk gitu ya, kayak mau tidur aja gitu pengennya mereka. Nah, ini joyfulnya kalau dikasih ice breaking tenaganya udah nggak ada gitu. Tantangan berat buat saya itu seperti itu. Kalau dikasih yang menyenangkan lainnya, dikasih praktek alat-alat, silahkan bawa melenghoy Bapak Ibu ke lab itu. Jadi makanya males gitu. Yang awal sih Ibu semangat ke lab, yuk ke lab. Pas di lab tetap aja gitu, joyfulnya berarti belum dapat gitu. Itu tantangan terbesar buat saya. Jadi gimana caranya, padahal Bapak Kepala Sekolah kami itu luar biasa, Pak Yayawati SPD MPD itu pagar yang di belakang Bapak Ibu udah ditaikin tuh ya, dipasangin sama udah tinggi-tinggi itu pagar, anehnya loncat dan baik-baik aja gitu. Terus kita ngancem, itu kamu nggak takut patah tulang gitu loncat gitu begitu gitu. Dipanggil sama BP Pananang, wah udah langganan gitu di wajah-wajah itu udah langganan. Dan tapi alhamdulillah ya, yang saya ajar tuh Mahendra ada perubahan ya, karena Mahendra itu udah nggak loncat pagar lagi. Karena yang saya tanya, kenapa kamu udah ini itu udah baik-baik aja gitu di kelas? Baik Bu, sekarang mah saya mencoba untuk senang, sekarang mah ada senang belajar IPA dengan Ibu gitu supaya tidak absen lagi. Karena setiap bertemu itu saya udah tanya, nilai kamu minggu kemarin nggak ada Mahendra karena loncat pagar gitu. Tiba-tiba sekarang mau dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, dengan hal-hal, dengan slide-slide di awal diiringi dengan musik itu di sana itu supaya siswa lebih terbuka lagi dan lebih bisa
lebih bisa introspeksi, lebih bisa muhasabah diri. Nah, kemudian di yang kebermaknaannya itu, dan saya mencoba untuk bagaimana tatkala kalian misalkan di chatnya itu dikarenakan di kami di sekolah di SMP Negeri 1 Menjala itu diperbolehkan membawa handphone, membawa HP. Nah, kemarin itu saya mengaitkan kebetulan untuk yang di pembelajaran mendalam ini harus ada pemanfaatan digitalnya. Saya memanfaatkan media digital untuk menayangkan beberapa tayangan video bagaimana seorang yang berperilaku atau misalnya salah dalam pergaulannya itu seperti apa. Saya coba tayangkan, bahkan ada siswa itu yang menangis dan bahkan ada yang alhamdulillah dari kesemuanya itu merupakan tantangan tersendiri yang awalnya dulu sebelum saya mengenal atau bagaimana itu pembelajaran di Plemping ini, yang awalnya itu 3 bulan ke belakang sebelum adanya pelatihan ini itu hanya permukaan saja, hanya teori-teori yang disampaikan, bagaimana berperilaku ini menurut Al-Quran Al-Mujadalah 11 seperti ini, menurut hadis riwayat Ahmad seperti ini. Nah, tidak hanya sebatas teori saja, tapi saya mencoba mengkaitkan dengan faktual atau fakta-fakta yang ada. Nah, seperti itu akhirnya siswa lebih muhasabahnya itu terasa gitu kemarin itu. Apalagi kemarin saya mencoba menjadi guru model di SMP Negeri 1 Pasai ya Bu, di kelas itu yang luar biasa. Sama alhamdulillah pengalaman tersendiri bagi saya itu di samping praktik baik di sekolah tempat saya kerja juga, ternyata dicoba di SMP Negeri 1 Pasai itu luar biasa gitu antusiasnya dan respon siswanya itu, bahkan ada juga yang menangis seperti itu. Saya merasa oh ternyata di samping komunikasi siswa dengan siswa, ternyata perilaku atau misalnya komunikasi guru dengan siswanya itu benar-benar berkolaborasi, benar-benar berjalan seperti itu. Kemudian yang joyfulnya itu saya mencoba tidak hanya ice breaking saja, tetapi bagaimana curahan-curahan, bagaimana siswa itu berpendapat tatkala disampaikan atau disuruh sama orang tuanya untuk membeli atau misalkan untuk mengambil sesuatu itu, bagaimana caranya terhadap memakai etika secara islami, secara sopan santun itu diterapkan langsung. Nah, ternyata alhamdulillah siswa itu justru merasa bahagia ketimbang saya hanya menjelaskan si ibu ini misalkan menyuruh anaknya seperti ini untuk belanja ke pasar. Tapi beda lagi dengan kita dengan role play. Saya mencoba untuk metode role play digabungkan dengan VJBL juga ada. Nah, di sana itu siswa lebih terasa justru tatkala dipraktekkan langsung bagaimana berperilaku atau bertingkah, berkomunikasi, tidak hanya komunikasi online tetapi komunikasi langsung juga terhadap orang tua itu seperti apa, terhadap guru seperti apa. Itu betul-betul siswa itu terima kasih kesempatannya Bu Ani, meskipun saya bukan peserta judulnya OJT ya, OJT, tapi ya OJT dan dihadiri talkshow itu kan. Nah, pas saya lihat talkshow, saya lihat judulnya sangat menarik, terutama deep learning ini dan materinya, apalagi tadi pas biografinya disampaikan, ternyata capaiannya sangat luar biasa gitu kan. Jadi ini saya lebih menyebutnya jangan pertanyaan lah ya, lebih ke kita diskusi bareng-bareng, lebih ke diskusi refleksi lah menurut saya. Boleh kenalan dulu nggak namanya? Oke. Jangan lupa ya. Betapa bukan self centernya saya sampai nama aja nggak dikenalkan. Oke, nama saya Rendra Pratama. Saya mengampu pembelajaran IPS di Al Multazam. Lanjut tadi ya.
Ini tentang deep learning yang menurut saya di belakangan ini kita sering banget dengar istilah ini digandrungi di mana-mana gitu kan. Bahkan sampai di instrumen pertanyaan di survei lingkungan belajar juga ada deep learning gitu kan. Yang isinya ya itu tadi 3 yang udah kita dengarkan berkali-kali. Tapi yang ingin saya sorot itu tentang joyfulnya ini. Saya termasuk orang yang sering baca kritikan terhadap dunia pendidikan gitu ya, terutama pendidikan nasional kita yang seolah-olah kok ada 2 kubu gitu ya, yang menyatakan kok kayaknya pendidikan di kita itu mengalami downgrade gitu ya, kayak kualitasnya turun gitu kan. Nah, ada satu kritik yang menarik menurut saya tentang deep learning ini yang konteksnya joyful. Seolah-olah dengan joyful yang terus digandrungi dan diviralkan di mana-mana, guru itu menjadi seorang badut gitu. Guru menjadi seorang badut. Artinya, guru itu hanya sebagai penghibur, membuat anak bahagia, senang, joy. Tapi seringkali lupa esensi dasar sebagai pendidik. Esensinya sebagai pendidik kan kita menciptakan karakter, disiplin, paham secara fundamental, disiplin ilmu yang kita ampuh gitu kan. Tapi seringkali hal seperti ini pudar gitu loh. Jadi tadi hanya joyfulnya, hanya senang-senangnya, esensi pembelajarannya nggak masuk gitu loh. Anak disuruh tepuk tangan, tepuk kanan dan lain-lain. Tapi yang mereka bawa pulang hanya kesenangannya gitu loh. Esensi pembelajarannya nggak dapat. Nah, pertanyaan saya ini lebih ke diskusi ya. Bagaimana biar kita tidak terjebak menjadi guru badut gitu. Karena bagaimanapun bukan tanggung jawab kita untuk membuat anak selalu senang. Karena pembelajaran itu tidak melulu tentang senang gitu loh. Nggak selalu pembelajaran tentang menyenangkan. Dan nggak selalu pembelajaran menyenangkan itu bisa menyampaikan esensi yang kita ingin. Nah, yang jadi pertanyaan saya dan refleksi buat kita semua, bagaimana sih biar kita tidak terjebak menjadi guru badut gitu, yang kita bisa menyampaikan tujuan dasar pendidikan kita sesuai konstitusi, menciptakan karakter bangsa yang disiplin, yang pengetahuannya luar biasa terhadap berbagai macam disiplin ilmu, seperti tadi yang dicontohkan Pak Deden ya. Di Singapura itu anak sampai diajar bagaimana menyimpan sepatu, kaki mana duluan yang masuk ke kelas, bahkan adabnya guru dipersilakan untuk keluar duluan. Itu mungkin bisa diterapkan di sekolah-sekolah, terutama di negara-negara yang kita sebut dengan welfare state, negara yang jumlah sekolahnya dan jumlah gurunya itu nggak gapnya nggak jomplang gitu. Nah, sementara di kita satu kelas yang anaknya 50, bayangin. Kalau kita hanya joyful, rasa-rasanya ya tujuan kita menjadi pendidik ini bisa kabur. Karena jangan-jangan kita melihat anak-anak, kita senang nih anak-anak, anak-anak senang, bahagia. Tapi rasanya esensi pendidikannya kita nggak dapat gitu loh. Materi yang kita berikan tuh nggak masuk ke mereka gitu. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana biar kita tidak terjebak menjadi guru badut yang hanya bisa menghibur aja. Itu terima kasih kesempatannya. Saya mohon ditanggapi. Terima kasih Pak Dandra atas pertanyaannya. Barangkali siapa ya? Ya, baik, terima kasih Pak Rendra, Guru Mapol IPS ya. Ya, oke, kita berbagi saja, kita sharing saja. Untuk yang tadi supaya kita tidak terjebak menjadi seorang pengajar atau pendidik yang hanya menyuguhkan kebahagiaan semu di dalam kelas, bagaimana caranya? Mungkin saya berkaca dari pengalaman saya sendiri ya, Ibu Bapak, mohon maaf. Kalau misalkan kita juga tidak bisa toh-tohan menyuguhkan materi terus-terusan kepada siswa, apalagi di saya ya, mohon maaf, dengan jumlah siswa yang begitu banyak, tiap kelasnya itu hampir 50 ya, kurang lebih seperti itu kita kalau tidak diselingi dengan joyful, dengan selingan-selingan ice breaking, atau misalkan kita bikin kuisis pertanyaan yang bisa menggairahkan motivasi belajar siswa, itu saya rasa siswa itu justru akan jenuh dan mungkin motivasi semangat belajarnya itu down, itunya kurang, tidak semangat. Contoh, kalau misalkan saya melihat di Mapel PJOK, itu kan di Mapel PJOK siswa itu kan sebelum pembelajaran yang lain habis, itu siswa itu sudah antusias, ingin cepat ganti baju atau apa itu kan. Di sana itu mungkin
karena di lapangan mungkin yang guru PJLK itu menyenangkan, atau misalkan tidak hanya IQ-nya saja yang didapat atau yang diserap, tetapi di sana juga ada pelajaran etika seperti hanya ganti baju untuk perempuan, tertibnya seperti apa. Kalau di saya Pak ya, di SMP Negeri 1 Majalah itu siswa itu bergantian untuk mengganti baju olahraganya, karena di aturannya itu tidak boleh baju olahraga PJOK dipakai pada saat langsung masuk, tidak boleh pakai jaket juga sebelum masuk gerbang, itu harus dibuka aturannya seperti itu. Nah, supaya kita tidak terjebak, mungkin itu hanya sebagai penghibur saja Ibu Bapak ya, hanya sebagai penggairah, pemotivasi siswa supaya lebih betah di kelas, supaya lebih dirindukan lagi. Kalau kita misalkan menjejali dengan berbagai materi dan lain sebagainya, mungkin siswa itu akan merasa jenuh dan cepat bosan itu Ibu Bapak. Karena dalam salah satu mungkin kitab karangan siapa ya, mohon maaf saya lupa lagi, menurut Profesor Dr. Ahmad Surya itu menurut Profesor Ahmad Sukandar, dosen saya S2 dulu, itu bahwa ilmu itu, mohon maaf, ilmu itu adalah proses, tidak bisa instan. Begitu kita makan cabai itu kan terasa, ilmu itu proses. Artinya meskipun siswa tersebut belum bisa, mohon maaf, tidak boleh kita mengatakan tidak bisa atau menjudge siswa itu bodoh, mohon maaf, itu tidak boleh terlontar seperti itu sebagai seorang guru. Belum bisa memahami materi atau mengaplikasikan, mungkin 2 tahun atau 10 tahun yang akan datang itu mungkin bisa berubahnya itu mungkin di 10 tahun yang akan datang. Karena menurut ahli statistik kita lihat, kalau misalkan kita berkaca survei itu kan, kecenderungannya itu kan waktunya instan. Kesadaran bermakna dan menggembirakan. Mungkin yang di highlight, yang digembor-gemborkan itu yang joyfulnya, yang menggembirakannya gitu, tanpa kita sadari bahwa justru yang penting itu berkesadaran dulu. Kalau bagi saya ya, berkesadaran, bagaimana siswa itu berkesadaran bahwa kamu tuh perlu materi ini untuk nanti di masa depan. Walaupun belum terasa manfaatnya sekarang, tapi dari guru-guru saya dulu waktu di sekolah selalu ada ucapan, nanti juga kamu bakal merasakan nanti. Nah, dan itu yang mungkin saya rasakan sekarang gitu ya, menumbuhkan kesadaran siswa itu yang penting gitu kalau bagi saya gitu. Karena selain itu juga kalau bermakna itu pasti akan diingat gitu ya kalau bermakna. Tapi untuk menumbuhkan kesadaran itu justru menjadi yang terpentingnya gitu. Bagaimana siswa untuk sadar bahwa kita perlu belajar, kita perlu untuk mengetahui suatu materi tentang yang akan disampaikan itu gitu. Dan mungkin itu bisa dengan diimplementasikan atau disambungkan dengan kehidupan nyata yang ada di lingkungan mereka, yang mungkin hal-hal yang pernah terjadi bisa disampaikan dengan kejadian-kejadian yang ada di sekolah mungkin. Ice breaking itu wajib nggak Bapak Ibu? Tidak. Lalu supaya joyful bagaimana Bapak Ibu? Kasihlah media. Ini, ayo gini, saya mau belajar ngasih materi ini ya tentang besaran dan turunan. Saya kasih air 1 gelas. Coba kamu prediksikan berapa mili air. Mereka kan udah berpikir kritis dan menyenangkan nggak itu? Tidak perlu dengan joyful yang ice breaking yang notabene jadi badut, enggak kan? Enggak. Jadi istilah joyful di sini bukan ice breaking. Ice breaking adalah salah satu yang bisa menyenangkan. Tapi bukan ice breaking yang jadi joyfulnya, tetapi rasa menyenangkannya dan joyfulnya itu, oh iya saya ngerti sekarang, belajar besaran dan turunan itu, oh iya harus dengan air dan mengukur. Tak itu dengan cara media itulah anak jadi joyful begitu. Terima kasih, itu saja Bu Hani, terima kasih. Moderator yang sudah memberikan waktunya, memberikan kesempatan buat saya untuk bertanya.
Pertanyaan saya tidak panjang, sedikit saja. Jadi gini, tak kala kita mendapatkan suatu inovasi, suatu tambahan ilmu atau materi tentang di pembelajarannya, salah satunya adalah ini pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Pada saat di lapangan terkadang kita menghadapi hambatan, bukan hanya dari siswa nih Bapak Ibu ya, terkadang dari rekan sejawat kita, misalkan atasan kita ataupun rekan sejawat kita yang lebih senior biasanya, jangan pakai gituan, nggak usah lah, ribet. Nah, karena suka gitu Bapak Ibu ini, betul tidak? Nah, dan saya juga merasakan seperti itu. Nah, kira-kira apa tindakan Bapak Ibu menghadapi hal seperti itu, gitu kan? Karena kalau misalkan kita hanya berjalan sendiri saja kan tidak akan efektif ya, tidak akan berjalan maksimal. Jadi ini harus ada kerjasama semua pihak gitu ya, supaya pembelajaran PM ini bisa bisa optimal diterapkan di sekolah seperti itu. Itu saja pertanyaan dari saya, Pak Ibu. Atur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Sofian. Dan itu bukunya mau sekarang? Bu, foto lagi Bu. Ini buku dari saya Bapak, mudah-mudahan kalau nggak dibaca Bapak Pak Sofian, perpus aja. Pak, diulangi. Iya, didokumentasi. Yang di sekolah siapa? Kepala sekolah. Bapak kepala sekolah ya. Kita bagusnya kalau punya program nih, kita ngobrol dulu dengan manajer sekolahnya, Bapak kepala sekolah kita. Pak, saya punya program nih begini. Misalnya nih, kalau program saya, nih Pak, saya punya program ekoprint dan logika, gimana baiknya Pak? Jadi obrolan itu simple, sederhana, tapi humanis Bapak Ibu. Tidak memaksa, tapi humanis. Terus Bapak Ibu pasti ada rapat dinas ya di sekolah ya. Nah, di dalam rapat dinas itu setelah kita bicara dengan manajer kita, Bapak Kepala Sekolah, tentu saja Bapak Kepala Sekolah itu nggak sendirian ya Bapak Ibu, dengan siapa Bapak Ibu? Wakil Kepala Sekolah. Nah, dengan wakil Kepala Sekolah itu kita diskusi lagi bagaimana program logika ini, program ekoprint ini bisa berkembang nih, gimana caranya? Oh, ada program kokurikuler. Nah, ada di intrakurikuler sih kami misalnya sudah berkolaborasi. Nah, jadi kolaborasi penting, itu banget penting, betul kata Pak Sofian ya. Jadi kolaborasi antar guru, betul. Tapi yang jadi fokus utama, kita raih dulu manajernya, kita raih dulu Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah. Nah, kalau kita sudah klik program tersusun rapilah di kurikulumnya, di wakaseknya gitu, baru kita berjalan. Nah, seiring sejalan, Bapak dan Ibu guru itu akan mengikuti program sekolahnya, walaupun maaf ya, ada yang senior, junior, mungkin ada yang di bawah juniornya lagi gitu ya. Kalau kami itu ada 3 lapis sebenarnya, senior, junior, anak tadi ayahnya nih gitu. Nah, sebenarnya dengan lapisan-lapisan tersebut, kalau ada program sekolah yang bersama, itu pasti rodanya bergerak akan beriringan. Sama halnya dengan mobil yang rodanya berapa Bapak Ibu, roda mobil 4, aina loncat hiji gimana, bisa jalan nggak? Enggak. Jadi roda mobil itu seiring sejalan kan Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu kuncinya adalah manajernya dulu yang harus kita pegang, lalu kita kolaborasi, baru terjadi program itu bersama-sama di sekolah dengan gerakan yang sama. Itu aja dari Masya Allah, hebat-hebat materi kita hari ini. Sekali lagi kasih aplaus dong buat teman-teman kita yang sudah kasih materi buat kita semua. Baik, terima kasih. Sebenarnya tadi di awal mau menyampaikan pertanyaan, tapi ternyata pertanyaan yang sudah saya siapkan udah terjawab nih ya. Saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh tadi penanya. Jadi saya panggilnya AA nih, karena saya udah umurnya udah lumayan senior ya, padahal bapak guru katanya ya.
Betul, ini sering jadi permasalahan ya tentang pembelajaran mendalam yang berkaitan dengan joyful dan istilah mendalamnya atau berkesadarannya. Sebenarnya intinya ketika siswa yang dimaksud joyful itu dia ketika belajar tuh terjawab apa yang menjadi kepenasaran dia, maka dia akan akan enjoy dengan aktivitas belajarnya. Misalkan ya, saya ingin tahu cara bikin donat biar berkembang. Kan si gurunya mungkin di pelajaran IPA ada pelajaran apa sih Bu Yo? Nah, bioteknologi. Kita kasih nih donat yang mereknya apa sih yang paling enak? Jeko. Kan anak-anak harus jawab tuh, coklat kue Jeko. Nah, satu lagi kita beli donat yang beli di warung. Cok, belum disuruh nyoba juga pasti mereka langsung komen, Bu, enak kue Jeko mah. Kue Jeko, donat yang dari warung sebelah mah kenapa? Itu yang sebelah sana mekar. Nah, so kamu bisa nggak kira-kira bikin donat yang kayak gini? Atau gimana caranya? Belum disuruh pun mereka langsung berpikir, kritis dia. Pakai apa ya resepnya biar bisa enak dan berkembang kayak yang bermerek tadi. Maka ketika misalkan kegiatannya umpamanya nih ya, misalkan ada, saya sering coba loh prakteknya murid-muridnya Bu Yuli, aduh taralas donat ngapain. Nah, pernah saya nyobain donat yang mahal. Kalau saya tantang, kayaknya ini Bu Yuli ini harus jadi tantangan buat Bu Yuli. Harusnya kita tantang tuh siswa bikin donat yang kualitasnya kayak Jeko tadi, sehingga dia akan termotivasi juga. Wah, kalau saya bisa bikin donat yang seenak ini ya, berarti saya bisa menjual donat dengan harga yang lebih mahal, berkualitas, laku lagi. Biasanya seperti itu untuk menantang agar berpikir kreatifnya, berpikir kritisnya dulu. Nanti kalau udah kritis muncul secara teori, dia akan kreatif. Ya, cara mengetahui anak-anak apa kebutuhan itu dengan cara memancing berbagai media. Kalau enggak, ya dia akan hanya menghayal-hayal doang, yang nggak seru pas belajarnya. Ini berarti fase 1 kayaknya kita anak-anaknya belum bisa joyful ketika belajar. Buktinya, Bapak Kepala Sekolah mesti membenteng sekolah. Kalau mereka sudah joy belajar, Pak kita nggak usah repot-repot lagi diangkat ke baratah di sekolah ya. Oke, nah mungkin itu aja tanggapan dari saya. Makasih. Jadi super sekali lagi. Saya siap. Berdeep learning. Saya siap. Berubah. Saya siap. Dari mager. Jadi super. Kita semua terima kasih Bu Ani. Oke, berliburan ke Marga Asih, ke Jepara naik kereta. Cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.